Opini wajar tanpa pengecualian WTP yang diberikan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di kementerian dan lembaga pemerintahan lain di tingkat pusat dan daerah ternyata rentan praktek suap. Ketika pejabat kedapatan menyelewengkan uang negara, pejabat tidak segan-segan menutupinya dengan menyuap oknum auditor BPK sehingga manajemen keuangan di lembaganya mendapat predikat opini WTP. Baru-baru ini KPK menangkap tangan oknum auditor BPK yang kedapatan menerima suap sebesar 400 juta dari Kementerian Desa Tertinggal. BPK merupakan badan pemeriksa keuangan yang memeriksa manajemen keuangan di kementerian dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat daerah. BPK mengeluarkan hasil audit dengan kategori wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, tidak ada opini, dan disclaimer. Tanpa opini dan disclaimer seringkali terjadi karena alur penggunaan keuangan negara atau daerah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika banyak alur penggunaan keuangan negara atau daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan, berbagai cara ditempuh untuk menutupi dan bahkan tidak segan-segan melakukan kong kali kong dengan auditor BPK. KPK harus mau turun ke bawah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor BPK di daerah. Pemberian opini WTP akan berdampak 3 hal, di antaranya pemerintah kedepannya akan memberikan kucuran dana lebih besar terhadap pejabat tersebut. Pemberian opini WTP otomatis menutup kerugian negara dan terakhir menaikkan gengsi pejabat tersebut. Tentu saja opini WTP sangat dicari-cari. Ketika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti itu tidak ada temuan nanti ke depan berkaitan dengan persoalan korupsi di tubuh pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara itu. Oleh sebab itu ini hanya sebagai bentuk predikat oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang dilakukan. Tapi bukan berarti KPK dan kepolisian tidak bisa masuk. Karena dalam konteks kepolisian dan KPK ini kan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi, yang dimana di situ ada unsur-unsur yang merugikan keuangan negara, meskipun waktu ketika ada laporan dari BPK itu ternyata mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan mulai saat ini supaya menghentikan kong kali kong dengan auditor-auditor, karena bagaimanapun hal itu tidak menutup kemungkinan pembongkaran atau pengungkapan terhadap korupsi yang sudah dilakukan dan yang akan menimbulkan dampak kerugian negara itu. Kedepannya BPK harus melakukan pengawasan lebih ketat secara internal dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja auditornya. Jangan sampai mereka betah mengaudit di satu atau beberapa daerah saja. Tour of duty atau mutasi dalam rentang waktu yang pendek harus dilakukan. Dikhawatirkan dengan pemberian waktu yang panjang, pejabat dan oknum auditor BPK akan leluasa membangun komunikasi yang mengarah pada tindak penyuapan hanya demi meraih opini WTP. Gung Krisna, Bali TV.